lagi di RM Kids. Wah, apa kabar kalian semuanya? Kakak harap baik-baik semua ya. Nah, sebelumnya kakak ingin ucapkan Happy New Year 2021. Semoga tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik lagi daripada tahun kemarin ya adik-adik. Dan kita berdoa supaya tahun ini kita bisa berkumpul di gereja lagi. Amin adik-adik. Nah, kakak mau tanya, kalian di rumah atau di sekolah pasti punya sahabat kan? Nah, tapi kakak mau kasih tahu satu sahabat yang selalu ada di setiap hidup kita, saat kita senang, saat kita sedih, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, kakak ada satu lagu baru, kita belajar bareng-bareng, oke? Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Kita ulang dari awal lagi. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Aku sayang Yesusku. Tepuk tangan. Mari kita semuanya adik-adik bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan kami bisa ibadah online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada Tuhan Yesus, Engkau ada di setiap mereka Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, pimpin kakak-kakak Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati kami Tuhan supaya kami bisa menjadikan firman itu teladan dan pedoman bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kalau juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyebaran vaksin Tuhan akan segera dilancarkan Tuhan Yesus, dan nanti kami bisa berkumpul Tuhan di gereja kami juga lagi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kalau kami juga menyambut Tuhan tahun baru Tuhan 2021 Tuhan, kami percaya Tuhan tahun ini akan menjadi tahun Tuhan, tahun kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, tahun penuh berkat Tuhan, dan kami bisa dan lebih baik lagi Tuhan orang yang akan mengenal-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Bye-bye. Nah, adik-adik, seru kan ya tadi ya present worship-nya ya. Seru banget ya. Kita bersemangat. Betul. Ya, karena kita mau libur loh ini. Iya, benar juga kita mau libur nih, asik. Oke, adik-adik. Nah, aku mau nanya nih. Pernahkah adik-adik, pernahkah orang tua atau guru adik-adik meminta kalian melakukan pekerjaan yang besar dan penting tuh? Sebesar apa nih, Coach? Besar deh, pokoknya deh. Sama Pokoknya besar ya, Ah. penting dan besar ya. Betul. Pernah nggak nih? Ayo pernah nggak? Mungkin itu untuk tampil di atas panggung misalnya ya, Coach ya. betul. Atau berpidato di depan banyak orang. Atau apalagi nih, yang besar apalagi? Menolong mami, Ya. memasak ya. Memasak, Yang pasti benar. nih belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Atau ada lagi nih, Ini seru yang paling nih. penting nih, Nih, yang apa mengatur acara pertemuan keluarga besar. Nah, itu dia tuh besar banget itu. Nah, yang paling penting lagi, Apa apa lagi, lagi Coach? nih? Memimpin kelompok untuk melakukan event yang besar atau sesuatu Wow, besar nih. wah itu besar sekali. Mungkin itu terlalu sulit ya Coach ya bagi adik-adik di rumah ya untuk melakukan semua itu ya Coach Iya. ya.
mungkin saatnya mendengar adik-adik maksudnya merasa takut nih. Iya. Nah, Jadi kan kalau denger kayak gitu aja kita kadang-kadang merasa takut ya coach ya. Belum lakuin udah takut duluan kan. Jadi bisa aja ya kita langsung adik-adik bisa nolak nih ya. langsung nggak mau. Aku nggak bisa, aku terlalu kecil. Apalagi gitu itu kan, ya. pasti seperti biasa banyak alasannya. Nggak mau ini itu. Iya, benar. Pasti banyak alasan. Benar, alasan benar. dulu baru menolak. Itu Lihatnya nolak udah secara terlalu halus. besar soalnya Iya. kan, benar. Nah, kabar baiknya nih ya, Ada kabar baik nih. bagaimana jika seseorang yang hebat datang untuk menolong adik-adik? Contohnya apa tuh coach? seseorang yang udah senior nih, yang Benar, berpengalaman, benar. orang tua, Benar, atau coach kita coachnya, dong, oke. yang bersemangat. Nah, pastur. Oh iya benar. Atau Orang- guru-guru adik-adik Benar, datang pokoknya menolong. orang-orang Ah, yang itu ya, yang udah berpengalaman. berpengalaman, benar. Orang ini tidak hanya membantu adik-adik, Yes. tetapi bahkan mempersiapkan semuanya untuk adik-adik Wah, loh. enak banget dong, Ya, jadi cuma tinggal kerjain gitu ya. Iya, mempersiapkan yang kita butuhkan untuk Wah. melakukan pekerjaan ini. Yes, benar-benar. Dan yang harus adik-adik lakukan hanyalah ngapain coach? Nah, Mengikuti Ikuti. orang itu dan percaya percaya. bahwa mereka akan mengurus semuanya, ya kan? Jadi apa yang terjadi coach kalau kita kayak tiba-tiba gitu? pekerjaan yang besar Besar. tampak lebih kecil dan mudah. Iya, lebih kecil banget ya coach ya, bukan lagi besar. So, Kecil. bukankah itu sesuatu yang bagus dan luar biasa? Ya kan? Nah, jadi ingat nih ya, Coach ingat ada seseorang anak muda yang harus mengambil ahli pekerjaan yang besar. Wow, Ada tuh di kita Alkitabnya tuh. Ada ya coach ya? Ah. Oke, itu siapa kira-kira ya coach ya? Nah, biasa Coach Kerry yang ahli Alkitab nih. Kali ini Coach Kerry Iya, cerita. saya baru inget tau nggak? Jadi ketika itu ya adik-adik ya, Musa itu membawa orang Israel keluar dari Mesir. Terus mereka itu menuju ke tanah perjanjian, yaitu tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka ratusan tahun yang lalu loh coach. Terus udah gitu Musa itu coach mengirim 12 mata-mata. Pengintai. Iya. Pokoknya mata-mata. Pengintai bukan punya 12 mata. 12 Kira pengintai. 12 pengintai untuk memeriksa tanah itu loh coach, Iya. cara perjanjian itu. Ah. Dan mereka membawa kembali banyak laporan bagus tentang negeri itu coach. Namun, tahu apa yang terjadi nggak coach? Coach tahu kan Tahu dong. ceritanya? Nah, 10 pengintai Hmm, juga takut kepada orang yang besar dan Benar, tinggi benar. yang mereka lihat di tanah perjanjian itu tuh. setinggi berapa itu coach? Ya, tinggi banget, Tinggi banget pokoknya. Pokoknya Iya. lihat deh. Jadi Ah. mereka itu sebesar kira-kira Raksasa. raksasa. Benar. Nah, jadi mereka balik nih ya, kasih memberitahu Musa bahwa mereka tidak boleh masuk. Aduh, Karena kalau masuk, apa yang pasti terjadi? kita akan dimakan sama mereka. Wow, jadi mereka tambah ketakutan aja Iya, tuh yang saking gedenya gitu. Jadi tahu nggak coach, setelah Musa itu meninggal, Tuhan itu memanggil Yosua untuk mengambil alih pekerjaan besar itu. Nah. Dan siapa yang tahu Yosua itu Ya, siapa jadi coach? tahu nggak siapa Yosua Ayo. itu? Nah, Siapa? betul. Yeay. Yes. Yosua adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang dikirim Musa ke tanah perjanjian. Benar. Nah, Yosua dan Kaleb, Yes, dia dan Kaleb, dia sama benar. Kaleb nih ya, adalah dua orang yang dipercaya Tuhan akan janjinya Yes. bahwa Tuhan akan membawa mereka ke sana dengan selamat. Selamat, benar. Oh. Jadi adik-adik bisa bayangin nggak seperti itu loh, seperti apa perasaannya Yosua. Kan dia kan anak Iya. masih muda ya, Betul. dikasih pekerjaannya tuh yang luar biasa. Mungkin takut, mungkin Ya. cemas, Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur, atau Bersembunyi, bersembunyi. Nah, Ya, Nah, tahu gak adik-adik, orang Israel itu banyak loh. benar. Iya, Banget. banyak orangnya. Kira-kira ya berapa ya? Berapa banyak zaman dulu tuh yang sebanyaknya 2 juta orang aja tuh udah banyaknya minta ampun. Iya, Pokoknya. wah. Seorang Yosua memimpin 2 juta orang. Wah, itu pekerjaan yang sangat besar loh. Besar banget, coach. Iya, Ya, tapi ya adik-adik ya, Tuhan itu ya adik-adik tidak pernah membiarkan Yosua melakukan pekerjaan besar itu dengan sendiri loh adik-adik.
Tuhan memberitahukan Yosua apa? Yang pertama, Coach. Bersiap-siaplah sekarang untuk memimpin seluruh bangsa ini menuju negeri yang aku berikan kepada mereka. Wah, bertekadlah dan percaya diri bahwa kamu ini akan menjadi pemimpin dari bangsa ini. Jadi itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua, bahwa Tuhan telah menyediakan semua yang dibutuhkan Yosua untuk pekerjaan yang besar itu. Yosua harus pergi dan mengambilnya. Wah, luar biasa kan ya. Nah, sekarang nih ya, adik-adik bayangkan ya, papi atau mami, Dedi datang nih, terus beliin adik-adik es krim. Es krim! Dia bilang nih ya, aku akan memberikan es krim favoritmu. Wow. Nah, itu sudah ada di dalam kulkas. Nah, Itu apa yang mereka lakukan? Dia pasti darinya sebelum mereka ini kan kaget dulu. Oh, kaget ya, terus kaget. jadinya cepetan pergi, ambil dan nikmatilah. Pasti. Terus apakah adik-adik akan berkata, tidak, itu terlalu sulit. Masa kan ngomong gitu ya, Coach? Saya tidak punya uang. Iya, masa mau gitu ya, Coach? Gimana saya bisa dapetin es krimnya? Tentu aja tidak seperti itu kan adik-adik. Karena es krim itu sudah disediakan untuk adik-adik. Nah, jadi istilahnya Ya. adik-adik tinggal datang ke kulkas, Benar. buka, ambil es krimnya, tinggal nikmatin. Nah, begitulah Tuhan menyertai Yosua, ya kan, Coach iya, ya? betul. Iya. Demikian juga ya, Tuhan juga bersama adik-adik ya, Yes. melalui Roh Kudus yang telah ada dan tinggal di dalam hidup adik-adik. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, Dan yang kedua Ya. apa nih, Kus? seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekarang apa, Oke. Coach? Sekali lagi ya, Tuhan tuh berjanji kepada Yosua bahwa Yes. Tuhan akan selalu bersama Yosua dan selalu memberikan Yosua kekuatan Yes. dan kekuatan dalam Yes. menghadapi kesulitan apapun. Apapun itu juga ya. Iya. Demikian juga kan ya. Benar kan ya? Demikian juga janji Tuhan kepada adik-adik dan coach juga. Iya. Bahwa sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik dan coach kemanapun adik-adik pergi. Adik-adik akan menemukan bantuan. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yes. menguatkan Yosua, demikian juga Roh Kudus yang ada dalam hidup adik-adik selalu memberikan kekuatan kepada adik-adik dan coach dan kita semua. Yes. Luar biasa ya. Oke, saatnya sekarang. Udah saatnya sekarang, coach. Belum object lesson dulu Object seperti lesson dulu, biasa. Kalau ada coach Didi mah selalu ada object lesson ya. Oke. Nah, adik-adik, dalam object lesson ini, coach akan menunjukkan ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan atau tantangan yang besar, pasti kita tidak bisa kan? Pasti sulit. Ya, nih. Apa hubungannya sama kentang nih, Coach? Nah, coach, kentang ini dihubungkan sebagai pekerjaan atau tantangan yang besar. Oh, jadi kentangnya Melambangkan. melambangkan permasalahan yang sulit gitu ya, Ya. Coach ya? Nah, sedotan ini melambangkan kekuatan kita. Oh, Nah, oke. kali ini coach akan meminta kepada coach Noni untuk menusuk kentang ini. Nah, Oh, gitu. Bisa nggak? nggak gitu ya? Iya, sekali tusuk bisa sampai nembus. Nah, Coba nih ya, Coach Coba. ya. Kita coba ya. Kok coba susah, ditusuk Coach? itu dipukul kalau tusuk coach. Coach, nggak bisa, Coach. Masa sih? Coba dong. Susah, Coach. Nggak bisa, Coach. Nggak bisa loh. Ya, dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Coba sekali nih coach ya. Tuh, sampai dalam kan? Kok bisa, Coach? Coba lagi. Pakai ini. Wah. Nancep. Kok bisa, Coach? Nah, Kok bisa kayak gitu, Coach? mau tahu kenapa? Nah, Kenapa, Coach? karena tadi kan coach Noni begini. Nih, begini Iya, nih, ya kan? Heeh. Kalau coach pakai jempol. Nah,
Tuh. Oh, gitu kok. Nah, jempol ini melambangkan Heeh. Roh Kudus. Nah, kita tuh seringkali lupa kita mempunyai Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memberikan kekuatan untuk menyelesaikan tantangan dan rintangan. Wah, luar biasa banget nih. Nah, coba sekali lagi ya. Kita tutup. Cup. Oh. Ini beneran loh, Coach Noni aja speechless loh, Coach. Nah, Ternyata bisa ya, Coach ya. Terkadang kita lupa padahal ya. Roh Kudus tuh tinggal kita memakai kekuatan Roh Kudus, tidak memakai kekuatan kita, Hmm. segala hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, iya. Wah. Nah, sekali lagi ya, ketika kekuatan Roh Kudus yang bekerja, nah, tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan atau diselesaikan. Wah, luar biasa ya. Nah, Jadi, hari ini nih ya, kita diingatkan lagi nih adik-adik bahwa adik-adik memiliki kekuatan Roh Kudus. Jadi nggak usah takut, nggak usah bimbang ya. Setiap ambil kesempatan apapun yang diberikan untuk adik-adik, ambil aja karena Roh Kudus yang bekerja di dalam adik-adik itu luar biasa. Iya. Nah, mungkin contohnya kalau kita tampil di Atas atas panggung atau berpidato di depan orang banyak ya. Iya, lomba nyanyi ya, Coach ya, kayak menolong gitu. mami masak. Nah, mengatur pertemuan acara keluarga. Wah, iya, pasti memimpin. udah bisa. Memimpin kelompok yang besar. Intinya di sekolah juga ya, Coach ya. ya, intinya jangan takut, percayalah. Nah, saat adik-adik bertindak, Roh Kudus yang ada di dalam adik-adik memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada adik-adik. Iya, itu udah pasti banget. Jadi ketika adik-adik menghadapi masalah, kesulitan besar ataupun kecil, nggak usah khawatir karena adik-adik itu nggak sendirian. Nggak Kekuatan sendirian, Roh betul. Kudus itu bekerja dan pasti ada jalan yang mungkin nggak kepikir sama adik-adik. Tahu-taunya kepikir untuk melakukan ini itu terus masalahnya selesai. Wah, Gitu luar ya, biasa Coach kan ya. kita punya Roh Kudus yang menolong selalu. Iya. Wah, Ayat oke. hafalan hari ini apa nih, Coach? Kita ambil dari Efesus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya, Coach. Ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kita ulangi sekali lagi ya, Coach ya. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, oke adik-adik, saatnya perjamuan. Ya. Adik-adik bisa Siapkan roti roti. sama anggur. Iya. Ya, udah siap belum adik-adik? Oke. Yuk kita angkat rotinya ya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih karena roti ini melambangkan tubuh-Mu Tuhan yang telah Kau pecah-pecahkan bagi kami, yang mengingatkan kami bahwa kami telah ditebus. Kami makan dengan penuh ucapan syukur dan percaya Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita angkat anggur kita. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu Tuhan yang mematahkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau tinggal di dalam kami. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Karena kami sekali lagi diingatkan bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, Engkau yang pimpin ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah. Iya, Tetap setia ya Setia, adik-adik betul. ya. Oke. Tungguin coaches-coaches ini di minggu depan. di awal tahun 2021 tentunya makin menarik ya streaming kita ini. Iya, penuh Ya. dengan semangat Betul, karena di ya. tahun yang baru. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.